Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di podcast Cermat Cek Kesehatan Rutin Menuju Masyarakat Sehat. Bersama saya Yolanda Rizkia Putri, mahasiswa promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar cek kesehatan secara rutin nih Sobat Cermat semua. Nah, pada hari ini kita udah kedatangan narasumber kita yang cantik nih, yang udah berada di sebelah saya nih. Halo Ibu Nita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita berikan sedikit waktu untuk narasumber kita untuk memperkenalkan diri sekaligus menyapa Sobat Cermat semua yang lagi nonton podcast kita pada hari ini nih. Boleh Bu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat teman-teman ataupun siapapun yang sedang mengikuti acara podcast ini. Perkenalkan saya Nita dari instalasi K3RS Rumah Sakit. Terus apa lagi? Perkenalan harus? Apa lagi mau disampaikan, jabatan mungkin atau apa? Boleh? Oh ya, saya dulu pendidikan atau apa ya ini harus yang mau disampaikan, apalagi harus pendidikan boleh. Pendidikan. Ya, saya sejak tahun 2010 saya perkenalkan diri dulu ya. Saya sejak 2010 saya diamanati sebagai kepala instalasi K3 di rumah sakit ini. Awalnya sih memang K3-nya belum begitu berjalan, apalagi di program kesehatan kerja. Kalau dulu lebih ke arah keselamatan, ke kebakaran, tapi kesehatan kerjanya belum terjamah. Nah, ketika saya masuk ke sini, alhamdulillah program pelayanan kesehatan kerja bisa kita jalankan berkat dukungan dari manajemen Rumah Sakit Samsudin. Iya. Wah, keren sekali ya narasumber kita pada hari ini. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari narasumber kita. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen yang udah kita tunggu-tunggu nih Sobat Cermat semua, yaitu membahas seputar informasi mengenai cek kesehatan secara rutin nih, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, langsung aja ya. Ini Bu, sebenarnya mengapa sih kita itu harus melakukan cek kesehatan secara rutin? Jadi ini saya kembali bertanya dulu ya. Jadi maksudnya cek kesehatan, kalau saya karena saya di instalasi K3, mungkin saya akan lebih mengarah kepada pekerja, kepada karyawan, kepada staf, ataupun sivitas Rumah Sakit Samsudin. Pentingnya pemeriksaan kesehatan apalagi pada masa pandemi seperti ini. Kalau kita berpijak kepada aturan dari pemerintah, di situ disebutkan bahwa di dalam Permenaker Trans nomor 2 tahun 1980 bahwa tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada penyelenggaraan keselamatan kerja. Di situ tuh ada pemeriksaan kesehatan tuh ada macam-macam kalau di dunia pekerjaan ya. Di dunia pekerjaan, atau karena saya berbicara di sini mengenai Rumah Sakit Samsudin ya. Jadi ada tiga jenis pemeriksaan kesehatan itu. Pertama adalah pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, kemudian pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Kalau di Permen Kesehatan nomor 66 tahun 2016 tentang K3 di rumah sakit, itu disebutkan pasal 14 itu bahwa satu lagi ada selain pemeriksaan kesehatan pada saat masuk bekerja, awal bekerja gitu ya. Kemudian ada juga pemeriksaan yang ketika berkala, ketika dia bekerja. Kemudian pemeriksaan kesehatan khusus dan pemeriksaan kesehatan pada akhir bekerja. Kalau di Kemenkes ada itu. Jadi ada 4 sebetulnya untuk pemeriksaan kesehatan. Apalagi pada musim COVID seperti ini, yang penting adalah pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus. Penting sekali dilakukan. Oke, jadi sebenarnya cek kesehatan secara rutin itu apa Bu? Dari persepsi Ibu? Dari persepsi saya, tentunya saya akan tidak terlepas dari ketentuan pemerintah ya, bahwa sebetulnya dari awal, kalau pemeriksaan kesehatan awal bekerja itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerja itu atau karyawan tersebut dipastikan dia itu dalam kondisi yang kesehatan yang baik, dia tidak menderita penyakit menular, karena
dia akan bekerja dan berinteraksi dengan tenaga kerja yang lain. Jadi dipastikan dia sehat dan dia tidak mempunyai penyakit menular dan tidak membahayakan orang lain, sehingga keselamatan dan kesehatan kerja selama dia bekerja itu akan tetap terjaga. Oke, kemudian menurut Ibu nih, dampak kalau misalnya kita itu nggak ngelakuin cek kesehatan rutin itu apa dampak? Sebetulnya dampaknya itu, kalau saya tetap berbicara di pekerjaan ya, mungkin bisa juga di luar juga, itu penting banget gitu ya. Karena dengan diadakannya pemeriksaan rutin, kita akan mengetahui kondisi kita, status derajat kesehatan kita itu seperti apa, dan apakah sudah ada pengaruh-pengaruh di lingkungan pekerjaan kita mempengaruhi kesehatan kita. Dan kalaupun misalnya ditemukan ada pengaruh atau gangguan tersebut, akan segera bisa diantisipasi secepat mungkin melalui pencegahan. Ya, jadi semacam deteksi dini juga. Gitu. Wah, jadi banyak sekali ya dampak kalau misalnya kita itu nggak melakukan cek kesehatan secara rutin. Kecolongan. Ya benar. Gitu. Jadi kita bisa kecolongan kan. Tahu-tahu kita ternyata hipertensi, ternyata kita diabetes gitu. Ataupun obesitas juga merupakan suatu gangguan kesehatan ya, dan akan mengarah kepada penyakit tidak menular. Nah, kalau kita anti dengan pemeriksaan rutin seperti itu, baik itu tentang berat badan atau obesitas, tekanan darah ataupun gula darah, itu kita kecolongan, tahu-tahu udah pada stadium berapa gitu. Nah, itu yang kita harus cegah, makanya perlunya cek rutin. Dan cek kesehatan itu nggak terkhusus untuk orang dewasa ya Bu ya, orang-orang kayak misalnya remaja atau anak-anak juga bisa kan? Iya bisa, karena apalagi ya zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang memang dia menderita DM gitu kan, itu dari keturunan kan, dari keturunan dari ibu bapaknya gitu. Tahu-tahu ibu bapaknya ngasih makanan yang memang pola makannya yang enak-enak, serba enak sekarang tuh. Yang bisa Kadang iya, orang tua itu identik anaknya itu gendut, itu berarti sehat gitu. Dengan memberikan makanan apapun, ternyata hasil dari pemeriksaan kesehatan dia mempunyai gula yang tinggi banyak sekali. Jadi tidak berlaku untuk orang dewasa saja. Tapi kalau di rumah sakit ini sendiri, Bu, sistem cek kesehatan itu seperti apa? Kebetulan, makanya tadi saya bilang, saya beberapa tahun ini saya mencoba menjalankan program pelayanan kesehatan. Jadi di K3 itu ada 2 program utama. Pertama adalah program keselamatan kerja, yang kedua adalah kesehatan kerja. Nah, program pelayanan kesehatan kerja itu ada 4. Kita itu ada preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif satu lagi. Nah, untuk medical check up, karyawan itu masuk di preventif. Kita masukkan ada pencegahan ya, pertama. Jadi kita melakukan sesuai dengan amanat dari aturan Permenaker maupun dari Permenkes, bahwa memang kewajiban dari perusahaan itu harus memberikan medical check up, istilahnya ya, medical check up. Pelayanan medical check up buat karyawan. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, fungsinya adalah kita untuk pertama yang sebelum masuk kerja nih, dia harus di medical check up dan memastikan bahwa dia memang sehat, dia aman gitu kan. Nah, yang keduanya berkala. Nah, untuk berkala ini adalah pemberian pemeriksaan kesehatan kepada karyawan ketika dia sudah bekerja. Tujuannya tadi itu untuk mengetahui sejauh mana derajat kesehatan dia itu masih baik atau tidak setelah dia bekerja gitu. Terus apakah sudah ada pengaruh-pengaruh lainnya. Terus yang ketiganya, yang kita lakukan di Rumah Sakit Samsudin ini, pemeriksaan awal pekerja sudah berjalan, pemeriksaan berkala juga kita berjalan, dan pemeriksaan khusus. Nah, untuk pemeriksaan khusus ini kita, karena pada masa COVID ini ya, pandemi, kita melakukannya kepada karyawan yang terkonfirmasi. Jadi kalau tahun 2020 saya di unit K3 itu mengusulkan ke manajemen untuk dilakukan medical check up berkala sebelum kepada karyawan, sebelum dia ditempatkan di tempat yang berisiko. Jadi artinya sebelum dia merawat pasien-pasien COVID, karyawannya itu harus
periksa dulu MCO-nya dia aman tidak, karena dia kan akan merawat pasien-pasien yang memang penderita penyakit sedang wabah, sedang pandemi. Jadi otomatis dong kita harus menyiapkan karyawannya juga aman gitu kan. Kalau yang masa pandemi ini cek kesehatan itu lebih beresiko gitu ya, yang bisa dibilang seperti itu. Ya, iya betul sekali. Jadi si karyawan itu dilakukan pemeriksaannya mulai dari pemeriksaan. Saya sampaikan dulu ya untuk pemeriksaan MCO itu apa saja gitu ya. Jadi pemeriksaan dari mulai berat badan, tinggi badan, IMT yang kayak gitu, terus laboratorium, pemeriksaan dokter, laboratorium sama ronsen dan EKG. Tidak semua sebetulnya di yang lain itu ada EKG. Kalau kita memfasilitasi untuk dilakukan EKG juga. Nah, ketika hasil pemeriksaan MCO itu ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan standar. Misalnya dia hipertensi atau gulanya tinggi atau ada gangguan jantung, hasil EKG-nya aritmia atau apa. Nah, di kita itu direkomendasikan dia tidak ditempatkan di tempat yang memang untuk merawat pasien-pasien COVID. Nah, itu yang pemeriksaan untuk bisa dikatakan sebagai medical check-up yang berkala. Satu lagi yang untuk pemeriksaan kesehatan khusus. Kalau khusus itu kita lakukan kepada karyawan yang memang menderita COVID. Jadi itu adalah merupakan wujud perhatian manajemen kepada karyawannya. Jadi ketika dia menderita kan memang difasilitasi untuk pemeriksaan swab PCR, kemudian dia isoman, dan ketika mau kembali bekerja itu disebut dilakukan pemeriksaan khusus sebelum dia boleh masuk gitu. Itu namanya pemeriksaan kesehatan khusus. Tapi Bu, di masa pandemi seperti sekarang itu masih sering dilaksanakan nggak cek kesehatan secara rutin gitu? Jadi rutin itu hanya karena karyawan kita kan banyak ya, 1.600 kalau menurut aturan memang harusnya semua setiap tahun sekali gitu. Tapi karena kemampuan dari manajemen kita kemampuan manajemen, jadi kita memprioritaskan area-area atau karyawan yang memang dia beresiko, tempat yang beresiko. Kecuali untuk yang karyawan yang memang tadi saya sampaikan menderita penyakit tertentu itu masuknya ke dalam kategori pemeriksaan kesehatan khusus. Khusus karena ada sesuatu penyakit gitu. Apakah itu penyakit akibat kerja ataupun penyakit pada masa pandemi. Kita memfasilitasi namanya pemeriksaan kesehatan khusus. Wah, banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapatkan seputar cek kesehatan secara rutin nih. Dari tadi mengapa kita harus melakukan cek kesehatan, kemudian apa aja tujuan-tujuan dan manfaat dari cek kesehatan secara rutin, kemudian dampak jika kita tidak melaksanakan kesehatan secara rutin. Nah, terima kasih Bu Mita untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Nggak kerasa ya Bu, sudah cukup panjang kita berbincang-bincang mengenai cek kesehatan secara rutin nih pada podcast kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi yang mendengarkan ya, jadi lebih care, lebih perhatian kepada kesehatan diri kita. Tidak hanya terbatas untuk karyawan atau pekerja, tapi untuk mahasiswa juga, untuk teman-teman yang lainnya di luar juga. Kadang ada juga yang takut melakukan pemeriksaan kesehatan tuh karena takut penyakitnya itu loh, penyakitnya nanti ketahuan gitu. Sebetulnya saya sampaikan dulu ya, kita di rumah sakit ini dari yang sudah kita lakukan pemeriksaan kesehatan tuh 75% itu hasilnya sehat dengan catatan. Jadi hanya sekitar 25% itu sehat, itu hanya segitu yang sudah kita lakukan. Jadi sehatnya itu benar-benar dia tidak ada hipertensi, segala macam pengukurannya itu laboratorium, gula dan lain sebagainya itu di bawah nilai standar. Jadi padahal mereka itu merasa bahwa saya ini sepertinya baik-baik saja gitu ya, karena dia tidak mau diperiksa kesehatannya. Maaf, yang tadi saya sampaikan itu kecolongan, tahu-tahu loh ternyata saya DM, saya jadi nggak usah takut buat teman-teman semua buat cek kesehatan secara rutin nih. Semoga ya podcast yang sudah dan ilmu yang sudah dikasih sama Ibu Nita tadi bisa menginspirasi sahabat cermat semua nih. Amin. Buat bisa mengecek kesehatan secara rutin. Jadi cek kesehatan secara rutin itu enggak
terkhusus untuk orang dewasa aja, buat teman-teman yang masih mungkin masih pelajar gitu, atau mungkin ada adik-adiknya yang masih kecil-kecil, nggak apa-apa, dicek kesehatannya secara rutin. Jadi kita bisa mendeteksi ya Bu ya, istilahnya gitu sejak dini tuh kalau bisa gitu. Jadi pencegahannya juga akan lebih murah gitu Ya, dibandingkan kalau dia sudah menderita. ya benar-benar. Sudah banyak. Nah, jadi jangan takut nih buat sobat cermat semua buat ngelakuin cek kesehatan secara rutin. Buat teman-teman semua, semoga ya podcast kita dapat bermanfaat. Terus yang terpenting juga sobat cermat dapat termotivasi dari ilmu-ilmu yang sudah diberikan sama narasumber kita kali ini. Semoga kedepannya dapat menjadikan sobat cermat semua buat berani nih buat cek kesehatan secara rutin, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini nih. Karena pandemi COVID itu lebih berbahaya untuk orang yang mempunyai penyakit komorbid. Iya, benar. Nah, kita kan nggak tahu nih kita komorbid atau tidak. Nah, melalui pemeriksaan kesehatan kita akan tahu kondisi kita yang sebenarnya. Jadi seperti yang Ibu Nita sampaikan tadi, jadi jangan mentang-mentang nih badan aku nih sehat nih, Nah, jadi nggak usah cek kesehatan gitu. Jangan Salah, gitu ya, itu salah. Jangan merasa yakin kita sehat karena tidak kelihatan ya gejalanya. Warning alarm tubuh itu kadang tidak memperlihatkan dengan maksudnya tidak memperlihatkan, tapi kalau dicek itu alarm tubuh akan terlihat. Nah, jadi jangan menganggap remeh ya mengenai cek kesehatan secara rutin nih. Mulai sekarang kasih tahu semua teman-teman, keluarga atau siapapun orang terdekat buat segera ngelakuin cek kesehatan secara rutin demi keselamatan dan kesehatan kita ke depannya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Bu untuk menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu kepada kita dan semua sobat cermat. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Oh ya, buat sobat cermat semua diingatkan sekali lagi buat selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Selalu jaga kondisi tubuh, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Stay healthy dan stay safe semuanya. Oke. Saya Yolanda Rizky Putri, mahasiswa promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu selaku pembawa acara, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rita. Sama-sama.